Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Dianapiko Pipalda, MPM 1932121 368. Di sini saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan mengenai sumber daya manusia. Nah, yang pertama yang saya akan bahas di sini yaitu tinjauan teoritis arti penting perencanaan kebutuhan SDM. Perencanaan sumber daya manusia akan dapat dilakukan dengan baik dan benar jika perencanaannya mengetahui apa dan bagaimana sumber daya itu. Sumber daya manusia atau manpower disingkat SDM merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia. SDM terdiri dari pikiran dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya, kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Seperti halnya perencanaan SDM atau manpower planning, ini merupakan hal paling awal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membentuk manajemen SDM yang baik. Perencanaan SDM meliputi hal-hal detail dan teknis mengenai karyawan, misalnya jumlah karyawan dan karakteristik kebutuhan karyawan, dan perencanaan mengenai tugas apa yang akan dikerjakan oleh karyawan di perusahaan tersebut. Berikutnya, alasan pentingnya perencanaan SDM bagi perusahaan. Yang pertama, mengapa perencanaan SDM itu penting? Karena dapat mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang kompeten. Berikutnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Yang berikutnya di sini, timbulnya sikap positif dalam diri setiap karyawan, sehingga karyawan yang berinteraksi atau bekerja dapat bekerja sama dengan baik. Yang berikutnya, dapat menghemat biaya pengeluaran bagi perusahaan, dan terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Cahyani, NPM 19321211489. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu saya akan membawakan materi tentang kebutuhan SDM secara kualitatif. Nah, setiap perusahaan memerlukan perencanaan SDM agar tujuan perusahaan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, perusahaan wajib membuat suatu perencanaan SDM agar sistem produksi dapat berjalan. Apabila SDM belum ada, tentu saja produksi tidak akan bisa berjalan. Nah, perencanaan yang baik akan membuat perusahaan relatif memiliki tenaga kerja yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kualitatif, sejumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan memiliki kompetensi sesuai dengan spesifik perusahaan. Nah, metode kualitatif merupakan proses memprediksi permintaan SDM di masa mendatang dengan mempergunakan pengalaman, keyakinan, intuisi, keahlian, mengestimasi jumlah dan kualifikasi SDM. Tanpa menggunakan data kuantitatif, artinya tidak dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik. Nah, teknik dengan menggunakan metode kualitatif yang banyak dipakai adalah teknik Delphi yang terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada teknik kelompok besar atau yang disebut dengan large group. Teknik ini dilakukan dengan menghimpun masukan tentang cara memprediksi hubungan dengan kondisi organisasi atau perusahaan dari para ahli dan atau pakar yang berpengalaman dalam bidang SDM dan dalam bisnis yang relevan. Yang kedua ada teknik kelompok kecil, yaitu nominal group teknik quiz. Teknik ini dilakukan melalui diskusi secara bertahap muka antara sejumlah kecil para ahli atau expert dalam bidangnya masing-masing di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan untuk memprediksi permintaan SDM di masa depan. Nah, baik, sekian dari saya, nanti bakalan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Saya Nikita Ciwidiantari, NPM 1932121359. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu membahas tentang kebutuhan SDM secara kuantitatif. Secara kuantitatif, sumber daya manusia merupakan proses manajemen atau menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisi yang diinginkan di masa depan. Sedangkan sumber daya manusia merupakan seperangkat proses-proses
atau aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer ini untuk menyelesaikan masalah organisasi terkait dengan sumber daya manusia tersebut. Jadi, kebutuhan SDM secara kuantitatif yang dimaksud yaitu suatu perusahaan memerlukan sumber daya manusia berdasarkan jumlahnya, tapi tidak pula mengesampingkan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu membuat analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari, menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat analisis jabatan yaitu yang pertama, yaitu mengkaji informasi internal perusahaan yang berkaitan dengan jabatan perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kedua, penentuan penggunaan informasi. Bila perusahaan sudah mendapatkan informasi lengkap mengenai jabatan dalam perusahaan secara keseluruhan seperti job desk atau kualifikasi dan lainnya, maka perusahaan mulai harus menentukan pemakaian informasinya tersebut. Yang selanjutnya yaitu memilih jabatan. Proses pemilihan jabatan yang akan dilakukan juga sangat penting, dan dalam memilih jabatan tersebut harus melalui analisis pada divisinya tanpa melibatkan divisi lain. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data bila hal ketiga di atas sudah dilakukan, maka hal selanjutnya adalah pengumpulan data. Dengan teknik analisis jabatan yang sudah benar, maka proses pengumpulan data juga akan mudah dilakukan. Dan dalam proses pengumpulan data tersebut harus dengan teliti agar tidak tercampur dengan data dari perusahaan yang lain. Yang kelima yaitu siapkanlah uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan karena dapat membantu menjelaskan mengenai gambaran dari pekerjaan tersebut dan juga dapat mempermudah perusahaan dalam saat menjelaskan mengenai jabatan-jabatan tertentu. Yang keenam yaitu siapkan spesifikasi jabatan, yaitu adalah suatu proses yang juga harus menyiapkan spesifikasi jabatan yang akan mempermudah dalam proses analisis mengenai job desk dari jabatan tertentu. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yang ketujuh, memanfaatkan informasi. Jika sudah mendapatkan informasi dari poin 1 sampai 6, maka perusahaan harus memanfaatkan informasi tersebut yang sangat berguna untuk perencanaan jabatan, perencanaan sumber daya manusia, proses rekrutmen, dan juga seleksi karyawan dalam perusahaan, serta melakukan penilaian kinerja, menetapkan besaran kompensasi, dan juga mematuhi apa yang telah ditetapkan dalam perusahaan tersebut yang sudah sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Made Monica Prandewi, NPM 1932121587. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi membuat analis jabatan. Analis jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari, dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis maupun teratur. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat analis jabatan? Yang pertama, mengkaji informasi internal perusahaan yang berkaitan dengan jabatan perusahaan. Yang kedua, ada penentuan penggunaan informasi. Bila perusahaan sudah mendapatkan informasi lengkap mengenai jabatan dalam perusahaan secara keseluruhan, maka saatnya perusahaan ini mulai menentukan pemakaian informasi. Yang ketiga, memilih jabatan. Proses pemilihan jabatan yang akan dilakukan analis juga sangat penting dilakukan. Bila memang hanya membutuhkan divisi dan jabatan tertentu untuk dilakukan analis jabatan, tidak seharusnya semua divisi dalam perusahaan diikutsertakan. Yang keempat, ada pengumpulan data. Bila ketiga langkah di atas sudah dilakukan, hal selanjutnya yang harus perusahaan lakukan adalah mengumpulkan data. Yang kelima, siapkanlah uraian jabatan. Dalam proses analis jabatan juga sangat penting untuk menyiapkan uraian yang jelas mengenai jabatan yang telah disediakan oleh perusahaan. Yang keenam, siapkan
spesifikasi jabatan. Selain uraian dari jabatan yang sedang dilakukan analisisnya, selanjutnya perusahaan juga melakukan atau menyiapkan spesifikasi jabatannya. Yang ketujuh ada memanfaatkan informasi. Bila sudah mendapatkan informasi yang sesuai dengan langkah 1 sampai nomor 6, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan informasi tersebut, seperti perencanaan sumber daya manusia, proses rekrutmen, dan juga seleksi karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya, membuat uraian jabatan. Analis jabatan bertujuan untuk mengumpulkan serta mengategorikan segala informasi yang relevan mengenai jabatan tertentu dalam perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Rahma Pratiwi, NPM 318. Di sini saya akan menjelaskan manfaat bagi atasan. Yang pertama, ada manfaat bagi pemimpin organisasi, yaitu dapat membantu pemimpin organisasi dalam menjalankan kepemimpinan serta memberikan motivasi. Yang kedua, ada manfaat bagi pemegang jabatan. Jabatan digunakan oleh pemegang jabatan sebagai panduan serta pedoman kerja untuk mengetahui apa yang harus diharapkan dari organisasi. Yang ketiga, manfaat bagi perekrut. Dapat digunakan perekrut untuk mengetahui mana kandidat yang tepat sesuai dengan kebutuhan jabatan. Yang keempat, manfaat bagi trainer, yaitu digunakan trainer sebagai pedoman untuk mengetahui apa saja kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh pemegang jabatan. Yang kelima, manfaat bagi asesor. Dapat menggunakan uraian jabatan untuk menganalisa kompetensi pemegang jabatan. Yang keenam, manfaat bagi perencana karir. Itu dapat menggunakan uraian jabatan untuk menempatkan individu sesuai tanggung jawab, peran, serta kebutuhan organisasi. Yang ketujuh, manfaat bagi perencanaan dan pengembangan organisasi, yaitu digunakan oleh perencanaan dan pengembangan organisasi dalam membuat sesuatu perencanaan yang membutuhkan pemahaman tentang peran jabatan serta tanggung jawab jabatan. Lalu yang kedelapan ada manfaat bagi job evaluator, yaitu dapat menggunakan uraian jabatan untuk mengukur beban jabatan serta membandingkan beban jabatan yang satu dengan yang lain dalam suatu organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisa jabatan dapat dilakukan dengan 3 kondisi. Yang pertama, untuk jabatan atau posisi yang sama sekali baru dalam perusahaan, namun sudah terdapat dalam struktur organisasi. Yang kedua, untuk jabatan atau posisi yang sudah ada di perusahaan, namun belum ada personil yang mengisi jabatan tersebut. Yang ketiga, untuk jabatan atau posisi yang sudah ada di perusahaan dan sudah diisi oleh personil, namun personil tersebut belum memiliki uraian jabatan. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadintan Oktaviani, NPM 1932-121575. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat uraian jabatan. Analisa jabatan bertujuan untuk mengumpulkan serta mengkategorikan segala informasi yang relevan mengenai jabatan tertentu dalam perusahaan pada periode tertentu. Adapun manfaat dari menyusun uraian jabatan atau job description antara lain, yang pertama, manfaat bagi atasan. Uraian jabatan dapat membantu atasan mengoptimalkan tanggung jawab serta peran bawahan dalam perusahaan. Yang kedua, manfaat bagi pimpinan organisasi. Uraian jabatan dapat membantu pemimpin organisasi dalam menjalankan kepemimpinan serta memberikan motivasi, sehingga para pemegang jabatan dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Yang ketiga, manfaat bagi pemegang jabatan. Uraian jabatan dapat digunakan oleh pemegang jabatan serta sebagai panduan, pedoman kerja untuk mengetahui apa yang harus diharapkan dari organisasi serta apa yang harus dilakukan untuk organisasi. Yang keempat, manfaat bagi perekrut. Uraian jabatan dapat digunakan perekrut untuk mengetahui mana kandidat yang tepat sesuai dengan kebutuhan jabatan. Yang kelima, manfaat bagi trainer. Uraian jabatan dapat digunakan trainer sebagai pedoman untuk mengetahui apa saja kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh pemegang jabatan.
Yang keenam, manfaat bagi asesor. Asesor dapat menggunakan uraian jabatan untuk menganalisa kompetensi pemegang jabatan. Yang ketujuh, manfaat bagi perencana karir. Perencana karir dapat menggunakan uraian jabatan untuk menempatkan individu sesuai tanggung jawab, peran, serta kebutuhan organisasi. Yang kedelapan, manfaat bagi perencana dan pengembangan organisasi. Uraian jabatan dapat digunakan oleh perencana dan pengembangan organisasi dalam membuat suatu perencanaan yang membutuhkan pemahaman tentang peran jabatan serta tanggung jawab jabatan. Yang terakhir, manfaat bagi job evaluator. Job evaluator dapat menggunakan uraian jabatan untuk mengukur beban jabatan serta membandingkan beban jabatan yang satu dengan yang lain dalam suatu organisasi. Lalu, saya melanjutkan tentang menentukan persyaratan jabatan. Syarat jabatan merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan. Syarat jabatan terdiri atas pangkat atau golongan ruang, pendidikan, kursus atau diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja. Yang pertama, penjelasan tentang pangkat atau golongan ruang. Pangkat dan golongan ruang minimal yang dipersyaratkan untuk menduduki satu jabatan. Contohnya, pangkat golongan ruang pada operator komputer. Yang kedua, ada pendidikan. Pendidikan formal minimal yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan, contohnya pendidikan pada operator komputer, yaitu SLTA. Yang ketiga, kursus atau diklat. Pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan non-manajerial, seperti kemampuan di bidang manajerial, teknis tertentu, dan pengetahuan lainnya sesuai dengan syarat pekerjaan dengan memperhatikan fungsi pekerjaannya. Contohnya yaitu kursus atau diklat pada operator komputer, yaitu penjenjangan teknis komputer. Yang keempat, pengalaman kerja. Pengalaman kerja merupakan pengembangan pengetahuan keterampilan kerja, sikap mental, kebiasaan mental, dan fisik yang tidak diperoleh dari pelatihan, tetapi diperoleh dari masa kerja sebelumnya, dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan jabatan saat ini. Contoh pengalaman kerja pada operator komputer, 1 tahun di bidang pengetikan. Yang kelima, pengetahuan kerja. Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan formal atau informal yang dimanfaatkan oleh PNS di dalam pemecahan masalah, daya cipta, serta dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Contohnya, pengetahuan kerja pada operator komputer, pengetahuan mengenai program komputer. Yang keenam, keterampilan kerja. Keterampilan merupakan tingkat kemampuan dan penguasaan teknis operasional PNS dalam suatu bidang tugas pekerjaan tertentu. Contohnya, keterampilan kerja pada operator komputer, yaitu keterampilan mengetik, keterampilan teknik menyiapkan dan memelihara perangkat komputer, keterampilan mencetak file. Yang ketujuh, bakat kerja. Bakat kerja merupakan kapasitas khusus atau kemampuan potensial yang disyaratkan bagi seseorang untuk dapat mempelajari, memahami beberapa tugas atau pekerjaan. Contohnya, bakat kerja pada operator, yaitu G. Inteligensia, V. Verbal and numeric, Q. Ketelitian, F. Kecekatan jari. Yang kedelapan, temperamen kerja. Temperamen kerja merupakan syarat kemampuan penyesuaian diri yang harus dipenuhi PNS sesuai dengan sifat pekerjaan. Contoh temperamen kerja pada operator komputer yaitu R. Rutinitas. Yang kesembilan, minat kerja. Minat kerja merupakan kecenderungan, memiliki kemauan, keinginan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Contoh minat kerja pada operator komputer yaitu 1B. Komunikasi data. 3A. Rutin, konkret, dan teratur. 4.
4A, baik untuk orang lain. Yang ke-10, upaya fisik. Upaya fisik merupakan penggunaan organ fisik meliputi seluruh bagian anggota tubuh dalam melaksanakan tugas jabatan. Yang ke-11, kondisi fisik. Kondisi tertentu yang diperlukan oleh pemangku jabatan agar dapat melakukan tugas jabatan dengan baik. Syarat kondisi fisik terdiri dari: yang pertama, jenis kelamin yang diperbolehkan untuk memangku jabatan. Yang kedua, umur tertentu yang disyaratkan. Yang ketiga, tinggi badan tertentu. Yang keempat, berat badan tertentu. Yang kelima, postur tubuh. Yang keenam, penampilan. Faktor lain sebagai sikap ramah, suara merdu, tegas, lemah lembut, pendiam, dan lain-lain. Contoh kondisi fisik pada operator komputer: yang pertama, jenis kelamin, yaitu pria. Yang kedua, umur 25 tahun. 3. Tinggi badan 160 cm. 4. Berat badan 60 kg. Kelima, postur tubuh tegap. Yang keenam, penampilan rapi. Yang ke-12, fungsi pekerjaan atau fungsi pekerja. Fungsi pekerja adalah tingkat hubungan PNS dengan data, orang, dan benda. Contoh fungsi pekerja pada operator komputer yaitu D5, yaitu menyalin data. 07, melayani orang. Sekian presentasi dari saya. Om Santi.